Halo semuanya, kembali lagi di channel Rangga Tirta. Dan di video kali ini gue bakal nge-review sebuah aksesoris dari iPhone. Tapi sebenarnya aksesoris ini adalah bukan original dari iPhone, tapi ini adalah versi OEM-nya, yaitu adalah nih, AirPods generasi kedua OEM. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa sih kalian harus beli AirPods yang OEM ini dibandingkan dengan yang ori. Tapi gue nggak menyarankan juga sih. Tapi kalau kalian pengen beli, ya sudah, silakan tonton video ini dan kalian temuin alasan-alasan kenapa harus beli ini dibandingkan yang ori. Oke, langsung aja kita bahas alasan yang pertama. Yang pertama adalah desainnya sangat mirip sekali nih sama original AirPods-nya. Pertama kita lihat dari boxnya dulu ya. Sebenarnya gue belum pernah tahu atau belum pernah beli AirPods yang original dari Apple, karena gue ngeliat review-review juga dari video-video teman-teman yang lain, teman-teman reviewer. Langsung aja kita bahas nih. Kalau dari depannya ini sama aja kayaknya sama yang original, cuman bedanya di sini paling ini entah tempelan doang atau emang harusnya kayak gini. Ini kayaknya cuma tempelan doang, dan bisa dilihat ini cetakannya agak sedikit pudar ya, tapi ini agak nonjol atau apa ya, nongol lah, kerasa gambar dari AirPods-nya ini. Dan di sebelah kiri dan kanannya pasti ada logo Apple-nya. Di atas ada tulisan AirPods ya. Fokus dulu logo AirPods ya, keterangan ya, pokoknya di situ. Dan di belakangnya ada tulisan seperti ini, tulisan AirPods with wireless charging case, dan bahasa-bahasa dari lainnya ya. Terus di bawahnya ini kayak original juga sih ya, cuman karena gua nggak tahu original yang seperti apa, jadi ya gitu deh. Oke, dari boxnya hampir mirip, cuman mungkin ada beberapa perbedaannya. Nah, kita sekarang lanjut ke bagian AirPods-nya. Nah, di bagian AirPods-nya ini kalau dari bagian sini atau di sisi belakang ya, ini terlihat sama persis dengan AirPods yang original. Cuman dari bagian belakang ini yang membedakan, yaitu adanya tombol. Ada tombol di bawah ini, di belakang ini. Dan dia ini kalau yang original tombolnya agak di bawah, tapi yang OEM tombolnya di sini agak ke tengah dia. Oke, gitu aja sih. Dan untuk port chargingnya dia sama persis, dipakai lightning juga. Cuman gua nggak bisa nyobain ini apakah benar-benar wireless charging case atau enggak, karena gua nggak punya wireless charging docknya. Terus alasan kedua yaitu adalah fitur-fiturnya sangat mirip sekali dengan yang di original. Yang pertama nih, dia punya fitur sensor sentuh di bagian AirPods-nya. Oh ya, ini sebenarnya fitur yang ini ya, sama persis kayak AirPods juga. Dia adalah fitur pop-up. Jadi ketika kita di samping ini dan kita buka AirPods-nya, dia langsung otomatis deteksi. Tapi ada kelemahannya nih pasti, nanti bakal gue bahas kelemahannya. Ini udah gue pairing ya, dan ini sebenarnya pakaian gue sendiri udah berapa lama ya, kurang lebih 2 mingguan sih gue beli dan gue nyaman. Dan sekarang kita bahas apa aja tuh dari alasan kedua ini ya. Nah, ini bisa kita fungsikan fiturnya dengan cara sentuh di sini nih. Ini kita bisa atur melalui di pengaturan di bagian Bluetooth. Dan kita juga bisa ganti ya. Nah, ini kita ganti namanya apa terserah. Dan untuk fitur double tap-nya, untuk fitur sentuhnya bisa kita atur di sini nih. Kalau yang sebelah kiri mau kita next atau apa, kita bisa pilih. Dan ini juga yang sebelah kanan gitu. Dan fitur automatic ear detection. Jadi kalau kita lepas dari kuping, ini bakal mati sendiri otomatis. Dan kita pasang juga, dia bakal otomatis hidup juga. Terus ada fitur noise cancelling ya. Jadi untuk fitur ini, kita ketika nelpon, suaranya itu termasuk sangat jelas ya. Nggak sangat jelas sih, tapi lumayan cukup jelas dan jernih. Soalnya gue waktu itu pernah beli, ini sebenarnya gue udah pernah beli 3 kali. Ini yang ketiga kalinya gue beli. Yang pertama itu gue beli fitur yang noise cancelling itu sangat enggak berfungsi dan suaranya jelek banget dan delay.
kadang suka hilang-hilang suaranya. Jadi gue kecewa banget di pembelian pertama dan ini pembelian ketiga karena ini gue jual juga barangnya. Terus kita lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu kualitas suaranya nih. Nah, kualitas suara ini pasti kalian penasaran banget kan dengan kualitasnya. Nah, jujur pas gue pertama kali pakai ini, kualitas suaranya itu menurut gue enak banget untuk kuping awam lah seperti gue ini. Dan gue ngerasa enak, bassnya ada, suaranya itu renyah gitulah ya. Untuk detailnya cukup lumayan bagus ya, apalagi kalau suara lagunya itu yang agak 3D atau 6D atau 8D gitulah yang di YouTube itu kan gue pernah tes dan lumayan enak banget suaranya. Untuk nonton film juga lumayan enak. Dan untuk main game ini gue kemarin main PUBG. Sebenarnya kan kalau yang wireless itu nggak direkomendasiin maksudnya untuk main game ya, karena ada latency delay gitu. Sebenarnya orang-orang yang pakai ini kenapa untuk di game? Jadi mungkin mereka karena nggak mau colok-colok portnya biar nggak keganggu saat main game seperti ini, jadi dia beli yang wireless. Jujur gue juga cukup merekomendasiin, lumayan ini untuk pemain pemula atau ya kayak gue ini lah, nggak terlalu pro banget, jadi bisa mainin ini dengan nyaman gitu. Walaupun mungkin gue nggak ngerasain delay di main game PUBG itu. Terus yang keempat alasannya adalah daya tahan baterainya nih. Daya tahan baterai dari AirPods ini cukup lumayan bagus ya, cukup awet. Jadi gue make AirPods-nya dia dilepas itu bisa tahan 2,5 atau sampai 3 jaman. Itu cuma pemakaian nggak terlalu intens sih sebenarnya. Gue dengar lagu, terus kadang gue matiin, buka Instagram, kalau ada suara-suara dari video di itu baru kesetel gitu. Dan itu cuman sekilas aja sih ngeluarin suaranya, jadinya awet, nggak terlalu boros. Tapi kalau kalian dengarnya non-stop mungkin bisa lebih boros. Dan untuk charging case-nya juga atau case-nya juga, ini kalau pengalaman gue sendiri bisa sampai 3 kali ngecas ya, 3-4 kali ngecas AirPods-nya. Tapi AirPods-nya sendiri gue cukup lumayan awet sih sebenarnya, dan gue pakai nggak sampai sejam pasti gue lepas, karena kan kalau lama-lama bakal capek juga sih di kuping, karena ini agak gede ya, bentuknya sebenarnya pas di kuping, tapi kalau kelamaan kurang nyaman juga. Terus kita ke alasan yang kelima, yaitu adalah aksesorisnya nih. Atau aksesoris ini sebenarnya cuma di case-nya aja ya. Nah, kita bisa pakai case dari AirPods yang asli, cuman mungkin karena yang ini lubangnya agak ke tengah, jadi nggak presisi dengan yang asli. Tapi nggak apa-apa sih, nggak terlalu pengaruh. Yang penting AirPods kita bisa dilindungi oleh case yang sama persis dengan yang asli. Jadi ya bisa gaya-gayaan lah dan bisa lebih stylish. Terus kita ke alasan yang terakhir nih, dan alasan kenapa sih kalian harus beli AirPods ini, yaitu adalah harganya. Karena harganya AirPods ini hanya jauh banget dari harga yang asli. Karena ini gue beli cuma 350 aja. Mungkin ada yang jual lebih murah lagi di marketplace, tapi untuk kualitasnya itu tergantung dari sellernya ya, dan tergantung juga dari kualitas produknya. Cuman kalau yang gue beli ini udah cukup bagus banget, dan ini makanya gue jual di sini. Kalau ada yang mau beli silahkan klik link di bawah aja, nanti gue share di OLX di Bandar Lampung ya. Tapi karena gue tinggalnya di Bandar Lampung, kalau kalian yang tinggal di Bandar Lampung bisa langsung aja beli tempat gue. Oke? Terus setelah kita bahas kelebihannya atau alasan kenapa kalian harus beli ini, gue juga bakal bahas kekurangannya nih. Kekurangan kenapa? Sebenarnya bukan kekurangan kenapa kalian harus tidak membeli, cuman ini adalah ya konsekuensinya lah kalian membeli barang OEM. Yang pertama adalah fiturnya suka ngaco. Nih kelemahannya. Ngaconya itu di mana? Yaitu ketika apa ya? Pas gue lepas, ini kan gue masukin di kuping, terus dia tuh suka buka Siri otomatis. Dia otomatis kebuka Sirinya. Padahal udah gue atur tuh. Ini baru gue masukin ke kuping aja ya, dia langsung kebuka Sirinya. Ya, itu sangat ganggu banget sih ya. Cuman ya nggak terlalu mengganggu sih kalau langsung kita swipe aja. Terus alasan kedua, bukan alasan ini, kelemahan. Ini kelemahan yang sebenarnya bikin kita bingung. Bukan bingung sih sebenarnya, karena kita nggak tahu AirPods ini atau ya sama case-nya juga ini baterainya seberapa gitu. Ini suka ngaco nih, baterainya suka ngaco persentasinya. Jadi ya kita harus main feeling sih. Kalau memang udah habis ya kita langsung cas aja gitu. Tapi kalau di pemberitahuan di AirPods-nya, nanti kalau ada pemberitahuan suruh ngecas, ya itu berarti udah habis. Itu simple sih sebenarnya. Cuman ngaconya tuh nggak terlalu berpengaruh sih sebenarnya. Oke, gitu aja. Jadi kesimpulannya, AirPods ini menurut gua sangat worth it ya.
untuk dibeli dibandingkan beli yang original. Tapi kalau kalian punya uang lebih dan gak suka barang-barang yang KW, silahkan kalian bisa beli yang original. Dan sebelum menutup video ini, gue bakal ngasih tahu perbedaan lagi apa sih bedanya yang original dengan yang OEM ini. Nah, OEM ini bisa kita cek GPS-nya, kita buka aplikasi Find My Device. Nah, kita bisa ngecek nih AirPods kita, tapi kita nggak bisa dengerin suaranya. Suaranya palingnya dari sini nih. Tuh, dia kedengeran suaranya. Cuman ya gini doang suaranya, kayak klik 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 klik, klik. Kayak cuman ada kayak alarm gitu lah. Terus fitur yang bukan fitur sih, cara ngecek yang asli apa enggak itu kita bisa ngelihat di sini nih. Kalau yang asli itu bakal kebaca di about serial numbernya. Kalau di sini kita nggak kebaca, biasanya ada di sini nih AirPods, cuman ini nggak kebaca. Jadi ini adalah OEM, benar-benar OEM. Dan yang nggak ada hal lagi, yaitu di sini nggak bakal kebuka persentase baterai dari AirPods-nya. Kalau dia kebaca di sini itu AirPods yang original. Oke, jadi kesimpulannya udah tadi. Kalau kalian lebih pengen yang murah, kalian bisa beli ini dan hemat budget. Karena barang kecil ini kan kalau kita beli barang yang agak mahal tiba-tiba hilang, itu agak nyesek ya. Mungkin harganya sekarang 2 jutaan ya, atau kalau saya kan di bawah 2 juta. Itu kan lumayan tuh, cuman barang kecil kayak gini doang kalau hilang. Jadi ya beli yang lebih murah juga menurut gua sangat worth it ya. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa beli. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe video ini dan channel ini agar gue lebih semangat buat video kedepannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.